Yuhu, balik lagi nih bersama Miss Kepo. Flat dan Wahyu kayaknya seneng banget nih kalau Miss Kepo datang buat tanya-tanya. Hihi. Di segmen sebelumnya kan kita sudah mengenal lebih dalam tentang eksoplanet. Nah sekarang Miss Kepo mau tanya nih, kira-kira ada nggak ya eksoplanet kayak bumi yang menunjang kehidupan? Nah kalau ada, gimana para astronom menentukan itu planet layak huni atau tidak? Duh, nggak kepikiran deh sama Miss Kepo. Oke, balik lagi bersama kita dan juga Miss Kepo ya. Iya. Dan yes, Miss Kepo, kita memang seneng banget kok sama Miss Kepo. Kita seneng banget kalau Miss Kepo ini selalu ngasih pertanyaan ya yang sangat-sangat berfaedah. Faedah sekali sih. Mungkin nanti dari pertanyaan tadi mungkin dia mau pindah ke planet itu kayaknya kali ya. Dan kan dia udah mengungsi langsung. Dan kan ternyata benar banget ya Flat. Kali ini Miss Kepo menanyakan tentang layak huni di luar planet bumi gitu ya. Tentang asal-usulnya dia sendiri, dia menanyakannya. Dan ini menarik banget. Oke, jadi langsung saja kita jawab pertanyaan dari Miss Kepo biar dia nggak makin kepo ya. Nah, yang pertama kita akan bahas awal mula perburuan eksoplanet seperti bumi. Jadi pada tahun 2009, NASA meluncurkan pesawat luar angkasa bernama Kepler untuk mencari eksoplanet ini. Kepler mencari planet dalam berbagai ukuran dan juga orbit. Kepler mendeteksi eksoplanet menggunakan sesuatu yang disebut dengan metode transit. Kayak naik pesawat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pusat tata surya eksoplanet bukanlah matahari, melainkan bintang lain. Nah, jadi astronom menemukan eksoplanet ketika sebuah planet itu lewat di depan bintangnya yang disebut dengan transit tadi. Dengan mempelajari waktu antar transit, para astronom juga dapat mengetahui seberapa jauh planet ini dari bintangnya. Dan untuk menentukan eksoplanet mirip bumi, maka astronom mencari unsur kehidupan dari planet tersebut. Jadi jika sebuah planet memiliki suhu yang tepat serta punya elemen kehidupan seperti air, maka planet tersebut bisa dikatakan layak bagi kehidupan. Dan tak hanya itu, biasanya eksoplanet yang seperti bumi ini juga harus berada di zona layak huni. Nah, apalagi itu zona layak huni? Mungkin Flat bisa jelaskan? Zona layak huni? Nah, zona layak huni itu selain mencari yang kita butuhkan ya, mencari unsur kehidupan seperti air, astronom itu juga menentukan eksoplanet layak huni dari keberadaan zonanya. Di tata surya kita itu zona layak huni berada di orbit dari planet Venus hingga orbit planet Mars. Nah, di bumi berada di orbit titik terbaik di antara dua planet tersebut nih. Jadi nggak perlu jauh dan tidak terlalu dekat dengan matahari juga. Jadi mungkin nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Sedang-sedang saja gitu, hangat-hangat. Nah, karena dari jarak tersebut juga memungkinkan sebuah planet dapat memiliki atmosfer yang terdapat cairan air pada permukaannya. Lokasi zona layak huni ini juga tergantung seberapa besar dan terang sebuah bintang dengan planet-planetnya ini. Jadi meskipun terdapat bintang yang dikelilingi eksoplanet, belum bisa menentukan bahwa planet tersebut itu dapat layak huni atau tidak. Karena mungkin saja itu dari planet itu ada di titik orbit zona tidak berada di titik orbit zona layak huni. Jadi mungkin ada matahari, ada beberapa hal yang bisa layak huni, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ternyata nggak bisa juga sebenarnya. Mungkin tidak ada oksigen, mungkin tidak ada tanah, nggak tahu juga ya di planet itu. Jadi memang membutuhkan penemuan-penemuan yang lebih lanjut lagi ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah manusia bisa hidup di eksoplanet? Jadi sejak lebih dari 4.000 eksoplanet lain telah ditemukan di Milky Way, tetapi tampaknya tidak satu pun dari mereka dapat dicapai secara layak. Nah, menurut Stephen Kane, seorang profesor astrofisika planet di University of California di Riverside, semua bintang secara efektif berada pada jarak tak terhingga dan membutuhkan perjuangan yang sangat keras untuk mencapai ke sana. Nah, dalam kasus ini, fisika yang diperlukan untuk mencapai bintang-bintang tersebut masih belum diketahui dan memerlukan perubahan mendasar dalam sains tentang hubungan antara massa, percepatan, dan juga energi. Oleh karena itu, meskipun terdapat eksoplanet di zona layak huni tadi, manusia pun masih belum tentu dapat hidup di eksoplanet itu. Mungkin bisa, tapi perlu alat khusus mungkin ya. Mungkin tidak sekarang. Betul, masih lama ya. Masih lama. Mungkin nanti tunggu kita sudah jadi
siapa nih kita? Udah jadi artis mungkin ya. Sudah jadi tumbuhan deh kayaknya. Artis antar galaksi. Artis antar galaksi. Nah, karena memang supaya manusia bisa hidup di planet lain ini, kita itu harus lebih gimana ya? Mempelajari teknologi lebih dalam lagi. Ya. Terus biar bisa menjangkau ke planet-planet itu nih. Karena planetnya kan jaraknya jauh ya. Kita sama Mars aja jauh. Nggak usah kita ke Bekasi aja jauh. Aduh. Gimana ke antar galaksi itu Tata tadi. Surya ya. benar. Itu jauhnya udah tidur berapa kali itu kita bangun tidur gitu-gitu terus. Kira-kira apa lagi nih yang mau ditanyain sama Miss Kepo nih? Ya biasanya sih pasti nggak jauh-jauh tentang ini ya, pasti tentang galaksi atau tata surya nih. Cuman kita belum tahu apa. Jadi kita coba lihat aja nanti di segmen selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu smart viewers. Tetap di mana Flat? Tetap di Worthy Obvious and Wonder.